Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pada hari ini kami ingin menceritakan satu kisah yang luar biasa yang terjadi pada seorang perempuan yang selalu menjaga diri dan perempuan yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari datanglah seorang lelaki yang fasik, seorang lelaki yang selalu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lelaki tersebut masuklah ke dalam satu rumah, dan di dalam rumah itu ternyata ada seorang perempuan yang dia sangat salehah, yang selalu menjaga diri. Kemudian lelaki yang fasik ini, lelaki yang berbuat dosa ini, dia memanggil perempuan itu, "Wahai perempuan, kemarilah." Maka perempuan itu datang menghampiri lelaki tersebut. Kemudian lelaki itu mengatakan kepada perempuan itu, "Wahai perempuan, kuncilah seluruh pintu yang ada di rumah ini." Perempuan itu kemudian mengunci seluruh pintu. Seluruh pintu sudah dikunci oleh perempuan itu. Kemudian perempuan itu kembali kepada lelaki itu, "Wahai lelaki, pintu semua telah kukunci." Lelaki itu mengatakan, "Sudah kamu pastikan?" "Iya, telah kupastikan bahwa semua pintu telah terkunci." Maka perempuan itu mengatakan, "Wahai lelaki, semua pintu telah kukunci. Cuman saya tidak mampu mengunci satu pintu." Lalu lelaki itu heran, "Pintu yang mana yang tidak bisa kamu kunci?" "Pintu antara kita dengan makhluk Allah, antara kita dengan manusia, semua telah kekunci. Tetapi ada satu pintu yang tidak mampu aku kunci dan tidak punya kuasa bagiku untuk mengunci pintu itu." Kemudian lelaki itu bertanya, "Pintu yang mana itu?" "Pintu antara kita dengan Khalik, antara kita berdua ini dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa aku kunci." Maka ketika lelaki ini mendengar ucapan daripada perempuan tersebut bahwa dia mengatakan pintu antara kita dengan makhluk semua telah kukunci, namun satu pintu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kukunci, dan aku tidak mampu mengunci itu, dan pintu itu selalu terbuka melihat kita. Ketika pemuda ini mendengar ucapan daripada perempuan yang selalu menjaga diri ini, maka jatuhlah ke dalam hati pemuda itu rasa takut, rasa gemetar, dan kemudian dia meninggalkan perempuan tersebut. Dan kemudian lelaki ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Saudaraku, apabila kita berada dalam satu tempat hanya berdua saja, maka ketahuilah ada zat yang satu yang selalu melihat kemana kita pergi. Ada zat yang satu yang selalu kemudian memantau gerak-gerik kita, pekerjaan kita. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa pelajaran yang bisa kita ambil daripada seorang perempuan ini yang selalu menjaga diri, bahwa dia selalu membawa Allah dalam hidupnya. Kalaupun manusia tidak mampu melihat, tetapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala melihat setiap gerak langkah kita. Saudaraku, pelajaran apa yang bisa kita ambil daripada kisah yang sangat menarik ini? Bagi kita yang punya putra dan putri, terlebih dia seorang putri, dan kita juga memiliki istri, ajarkan kepada putri kita untuk selalu menjaga diri, walaupun tidak ada manusia yang bisa melihat. Tapi ajarkanlah kepada anak kita
untuk selalu menjaga diri kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, maka semua itu adalah dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan rahasia atau dalam keadaan terang-terangan. Semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin putri-putri kita dan istri-istri kita adalah salah satu sebab yang terbanyak terjadinya dosa di muka bumi. Tetapi jika putri-putri kita didik ilmu agama, kita berikan pemahaman ketauhidan kepadanya, insya Allah putri-putri kita akan selalu menjaga diri dalam kondisi bagaimanapun, dalam keadaan seperti apapun. Maka putri-putri kita mesti harus kita berikan bekal kepada dia dalam bentuk ilmu agama. Maka jika ilmu agama kita berikan kepada putri-putri dan istri-istri kita, insya Allah mereka akan selalu menjaga diri dalam kondisi seperti apapun. Namun jika tidak, lihatlah keadaan zaman hari ini. Putri-putri kita nongkrong bersama lelaki yang bukan mahramnya. Mereka berjalan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti dan tidak memahami apa fitrah diciptakan seorang perempuan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.